Baik, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, malam hari ini saya akan berbagi pengalaman rohani tentang spiritualitas kami, spiritualitas Salesian, terutama dalam usaha untuk pendidikan bagi orang-orang muda. Dan sosok yang mau saya tampilkan malam hari ini adalah sosok Santo Yohanes Bosco, atau yang kita kenal Don Bosco, sebagai pendiri kongregasi kami, dan juga di Indonesia dikenal di kalangan luas pelindung atau nama-nama lembaga pendidikan yang besar di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Memang orang kudus ini unik karena hidup pada zamannya dan benar-benar membuat sebuah revolusi yang boleh dikatakan revolusi mental untuk begitu banyak orang pada zamannya. Maka saya akan mulai dengan memperkenalkan sebentar ya siapakah sosok Don Bosco itu, meskipun kita semua sudah mengenal beliau, tapi izinkan saya lagi untuk bisa bercerita lagi tentang beliau. Mari kita pertama memandang gambar ini. Ini sebuah lukisan dari Santo Yohanes Bosco ketika dia berusia sekitar 70 tahun. Setelah lebih dari 40 tahun, dia mengabdikan diri bagi orang-orang muda dengan pakaian khasnya ini. Don Bosco ini adalah seorang imam projo yang hebat, bisa mendirikan sebuah kongregasi untuk para imam dan bruder yang besar di dunia, dan juga kongregasi para suster yang juga besar. Nah, siapakah dia sebenarnya? Kita semua perlu kenal supaya saya mengajak pertama juga melihat gambar ini. Ya, ini adalah Don Bosco di mana dengan segala macam karya, relasi dengan Bapak Suci, juga orang-orang muda, dan dikelilingi juga dengan para pengikutnya yang pada saat ini juga banyak sekali yang sudah menjadi orang kudus, santu dan santa. Nah, dia ya adalah orang Italia, orang Turin, kelahiran Becchi tanggal 16 Agustus 1815, ayahnya adalah Franciscus Bosco, ibunya Margareta Occhiena. Pada saat berusia 2 tahun, papanya Franciscus ini meninggal dunia, maka dia dibesarkan oleh Mama Margareta. Kita para Salesian kami terbiasa memanggil ibunya Mama Margareta Occhiena, yang sekarang juga dalam proses untuk menjadi santa di dalam gereja Katolik. Saudaranya ada Antonius dan juga Yosef. Dia masuk sebagai imam projo di Keuskupan Torino dan ditabiskan tanggal 5 Juni 1841, meninggal dunia tanggal 31 Januari 1888, dan dikanonisasi sebagai orang kudus pada tanggal 1 April 1934. Dan Don Bosco ya memang dikenal sebagai rasul orang muda, tapi dia mendirikan tadi saya sudah singgung kongregasi yang besar. Yang pertama adalah kongregasi kami para imam dan bruder Salesian, atau yang disingkat dengan SDB, Salesian Don Bosco, di mana kalau di Indonesia jumlahnya itu ya tidak begitu dikenal, tapi di dunia ini, seluruh dunia, kami bekerja di 134 negara, dan mungkin saat ini adalah kongregasi yang paling besar di dunia. Lalu yang kedua, para suster Salesian juga di Indonesia jumlahnya hanya sangat kecil, tapi di dunia jumlah mereka juga sangat besar. Lalu ordo ketiga itu kita sebut dengan kooperator Salesian. Di Indonesia juga sudah ada, adalah keluarga-keluarga orang muda yang mereka juga hidup dalam keluarga, tapi juga mereka punya janji seperti kaul. Masa pembinaan juga ada aspiran, ada postulan, kemudian mereka bisa mengikrarkan kaul sebagai bagian dari ordo ketiga atau kooperator Salesian. Ini jumlahnya jauh lebih banyak ya dari para imam dan para suster. Nah, Don Bosco
dikenal sebagai seorang imam, tadi saya katakan seorang imam projo yang hebat, dan juga sebagai seorang tokoh pendidik di dalam gereja. Kenapa ya dia bisa memilih seperti itu? Ketika ya tahun 1841 dia ditabiskan sebagai imam, di tahun yang sama dia mulai bergerak. Dia melihat situasi di kota Turin, di mana akibat dari revolusi industri, maka banyak orang muda yang menjadi miskin, sangat ekstrim. Mereka berpindah dari desa-desa ke kota-kota, dan dia sendiri menyaksikan di kota Turin begitu banyak orang-orang muda yang miskin, yang pendidikannya sangat terbatas, menjadi buruh kasar. Lalu dia tergerak. Dia bukan seorang ahli bangunan, ahli teknologi apa. Dia hanya seorang imam projo. Tapi dia mulai berusaha untuk coba membentuk yang namanya oratorium. Dan di dalam oratorium itu, dia mulai mengedukasi mereka. Mulai, ya, kalau sekarang ini mungkin kita sebut dengan pendidikan yang berbasis asrama. Kumpulkan di asrama, diberikan pembinaan, kemudian ketika mereka sudah mulai matang, mereka boleh mandiri. Dan itu konsep dasar dari pendidikan yang mulai dikenalkan oleh Don Bosco ketika melihat orang-orang muda yang miskin. Ini yang dalam bahasa kami, para Salesian, kami biasa sebut dengan nama oratorium. Ya. Nah, sebetulnya kalau menyebut tentang oratorium, ya, dalam pikiran Don Bosco, ini ada 4 tempat yang penting. Oratorium yang pertama itu adalah sebuah asrama, sebuah rumah, ya, di mana anak-anak muda itu dikumpulkan dalam nama Yesus. Mereka diterima, dibantu di situ, dibentuk atau diberikan pembinaan tertentu supaya mereka bisa bertumbuh sebagai saudara di dalam satu asrama yang sama. Maka oratori pertama itu kita katakan sebagai sebuah asrama, sebuah rumah di mana bisa menampung anak-anak muda yang miskin. Mereka tinggal di situ, dan meskipun mereka berasal dari tempat-tempat yang berbeda, tetapi mereka bisa membangun persekutuan di sana. Tujuan yang paling penting adalah mereka bisa diselamatkan. Yang kedua, mereka tidak hanya bisa dikumpulkan saja. Don Bosco juga berpikir tentang bagaimana mereka yang sudah dikumpulkan ini bisa dibentuk sedemikian rupa atau diberikan pembinaan sedemikian rupa supaya bisa menjadi orang muda yang tidak hanya punya otot, tapi juga punya otak. Maka dimulailah sekolah-sekolah. Di asrama itu juga bisa menjadi sebuah sekolah. Dan Don Bosco mengawali sekolah di oratorium itu dengan hal-hal yang sangat sederhana. Karena yang datang adalah anak-anak miskin, yang juga pengetahuannya sangat terbatas. Ada yang dalam kisah-kisahnya, ada yang hanya bisa tahu bersiul. Maka apa yang dilakukan oleh Don Bosco? Yang dilakukan oleh Don Bosco adalah dia berusaha supaya bisa memberikan pelatihan-pelatihan yang paling dasar. Sol sepatu, menjilid buku, menjahit, pekerjaan-pekerjaan yang sangat sederhana. Dan ini dibantu oleh ibunya, Margareta Occhiena. Maka selain rumah, oratorium juga menjadi sebuah sekolah, ya, di mana lama-kelamaan menjadi sekolah yang betul-betul sekolah yang formal, di mana di situ anak-anak belajar pemikiran yang kritis, belajar ketatan, ya, dan mereka bisa bertumbuh dalam kebajikan-kebajikan Kristiani. Kemudian yang ketiga, konsep oratori dari Don Bosco juga adalah sebuah lapangan untuk bermain, playground, ya, lapangan untuk bermain, di mana tidak hanya sekedar anak-anak muda itu dan remaja itu di oratorium bermain bola dan selesai. Tidak hanya sebatas itu. Itu adalah salah satu bagian yang kecil. Tapi yang paling penting adalah dalam permainan itu anak-anak dibentuk untuk bisa bertemu dengan Yesus. Kalau tadi di sekolah dibentuk untuk menjadi orang-orang Kristiani yang baik dan warga negara yang jujur. Kalau di lapangan, mereka dibantu untuk bisa berjumpa dengan Yesus melalui permainan-permainan. Games yang dipermainkan di situ, itu bisa membantu mereka. Di tempat itu mereka bisa tertawa,
orang-orang dari kampung dengan tekanan begitu miskin, kalau tidak diperhatikan bagaimana dengan mereka ini? Don Bosco membantu mereka. Senyum dong, smile dong, bisa ketawa, they have fun, punya kreativitas tertentu. Mereka akhirnya mendapat energi positif di dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga, Don Bosco itu hebat. Dia bisa menyulap tempat itu menjadi sebuah gereja. Jadi rumah menjadi sekolah, menjadi tempat untuk bermain, tapi juga menjadi sebuah gereja bagi anak-anak muda. Dan di situ dia mengajarkan iman Kristiani dengan berdoa, kehidupan spiritual, ya, kehidupan rohani mereka diperhatikan, iman mereka ditumbuhkan, harapan dan cinta kasih mereka juga, ya. Dan ini sakramen-sakramen juga dilayani. Kita jangan berpikir bahwa orang Italia waktu itu mereka sudah Katolik semua, tidak. Dari kampung juga ada yang belum komuni pertama, ada yang tidak tahu mengaku dosa. Dan itu Don Bosco sebagai seorang imam muda, usia 27 tahun, itu dia benar-benar membaktikan dirinya untuk anak-anak muda yang berasal dari daerah-daerah urban itu. Jadi itu konsep dasar oratorium yang diberikan. Dan ini yang menjadi cikal bakal metode pendidikan yang diberikan oleh Don Bosco kepada orang-orang muda. Apa sistem pendidikan dari Don Bosco sehingga oratorium ini bisa berjalan dengan baik? Sebagai rumah, sebagai sekolah, sebagai playground atau lapangan bermain, dan juga sebagai gereja. Don Bosco punya satu sistem pendidikan yang sampai saat ini juga dikenal di kalangan luas. Namanya sistem preventif. Kalau sistem preventif selalu diperlawankan dengan satu sistem yang lain yang disebut sistem represif. Kalau sistem represif itu gampang sekali. Kasih peraturan, awasi, kalau dia melanggar aturan, kasih hukuman, selesai. Nah, itu sistem represif. Dan hukuman selalu diberikan yang keras. Don Bosco membuat satu sistem pendidikan yang sangat berbeda. Kami para Salesian juga sampai saat ini belum bisa semampu Don Bosco. Kenapa? Bagi dia ada 3 pilar penting. Pilar yang pertama adalah akal budi. Anak-anak muda itu dibantu untuk memiliki akal budi, ya, punya otak, otaknya kerja. Ya. Kemudian yang kedua, kehidupan iman. Mereka harus bertumbuh dalam iman. Dan yang ketiga adalah mereka mengalami bahwa mereka dikasihi. Maka 3 pilar penting dalam sistem pendidikan Don Bosco atau yang kami kenal dengan nama sistem preventif Don Bosco, ada akal budi, ada agama yang lebih berkaitan dengan iman dan ketakwaan, karena kita di negara muslim, kami lebih menerjemahkan dengan iman dan takwa. Lalu yang terakhir adalah loving kindness atau kebaikan penuh kasih. Yang dimaksudkan dengan akal budi menurut Don Bosco ini. Akal budi itu Don Bosco memahami bahwa setiap orang tanpa memandang usia atau status itu punya hak diperlakukan dengan hormat. Mereka harus dihargai. Dan Don Bosco percaya bahwa dengan memperlakukan orang-orang muda dengan hormat, dengan memberikan penghargaan kepada mereka, mereka akan belajar untuk menghormati diri mereka sendiri. Maka perlu memberikan instruksi, perlu memberikan bimbingan, perlu memberikan arahan yang jelas dan masuk akal. Maka dalam sistem ini, dalam pilar pertama ini, orang muda akan belajar untuk memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap diri mereka sendiri. Nah, ini menjadi sangat penting, ya, dalam pilar yang pertama ini. Ya. Kemudian pilar yang kedua adalah agama. Don Bosco mengatakan bahwa agama atau dalam hal ini, karena dalam konteks Don Bosco waktu adalah lingkungan Katolik, maka dia pakai agama. Kalau dalam lingkungan kita yang plural, kami sering mengartikan bukan lagi agama, tapi iman dan ketakwaan yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, iman dan ketakwaan. Agama sangat penting dalam sistem pendidikan dan pelayanan Don Bosco. Agama dan pengembangan iman
membawa orang muda dan para pelayan atau para guru pada ekspresi yang mendalam tentang pribadi dari Yesus sendiri. Tanpa agama atau tanpa iman dan ketakwaan, kedewasaan yang efektif tidak akan tercapai. Dan Don Bosco mengajarkan pada para Salesian bahwa mereka harus bersatu dengan Yesus dalam sakramen Maha Kudus Bunda Maria. Ya. Maka ini menjadi warisan rohani yang sangat penting. Di mana-mana di sekolah-sekolah yang kami kelola, yang dipegang oleh kami para Salesian, itu selalu punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Setiap hari rosario, devosi kepada Bunda Maria penolong umat Kristiani, itu harga mati untuk setiap anak, setiap para Salesian dan anak-anak muda yang ada di sekolah-sekolah Salesian. Ya. Maka saya melihat seperti di Timor, ya di Timor Leste misalnya, banyak sekali alumni-alumni kami itu kemudian membawa devosi ini dan menjadi kebiasaan yang baik di dalam keluarga-keluarga Kristiani yang ada. Pilar yang ketiga adalah kebaikan penuh kasih. Saya coba cantumkan di sini ya, pada usia 9 tahun, Yohanes Bosco ya itu bermimpi bahwa ia diberitahu oleh seorang pembimbing bahwa ia harus memperlakukan anak-anak muda di sekelilingnya dengan cinta kasih. Dalam sistem Salesian, kaum muda didampingi oleh pelayan kaum muda. Ya, para asisten, kami sebutkan sebagai asisten. Dan Don Bosco tahu bahwa kaum muda harus merespon dengan kelembutan, kesabaran, terutama mereka yang miskin dan terabaikan. Kalau kita bekerja dengan orang-orang muda, mendidik orang-orang muda, ini nilai-nilai ini penting sekali. Ya, yang namanya kasih, yang namanya kelembutan hati, yang namanya kesabaran, itu harus betul-betul nampak. Dan Don Bosco mengatakan, hanya dengan cara ini, kita bisa memenangkan jiwa dari orang-orang muda. Nah, jadi kita lihat ya, ada 3 pilar penting dari sistem preventif ini. Ada akal budi, anak-anak muda dibentuk sedemikian rupa untuk bisa, otaknya bisa jalan, tapi mereka juga bisa menghargai kehidupan mereka, menghormati hidup mereka. Lalu yang kedua, mereka bertumbuh dalam iman. Ya. Dan yang ketiga adalah mereka juga mampu untuk mengasihi, kebaikan penuh kasih. Gambar yang ini adalah sebuah ilustrasi bagaimana Don Bosco ketika sebagai imam muda dia mulai oratori dengan anak-anak muda yang miskin ini, yang dari kampung, dan dia coba untuk membantu hal-hal tertentu dalam bidang pertukangan. Dia membantu mereka untuk bisa belajar dan menuju kepada kemandirian. Kita harus ingat bahwa ini terjadi sekitar tahun 1841 ke atas. Ya. Jadi masih sangat kuno waktu itu. Dari 3 pilar tadi, supaya anak-anak muda itu betul-betul merasakan pendidikan dengan sistem pendidikan Don Bosco yang baik, maka tanggung jawab dari para pendidik adalah diwujudkan dalam satu bahasa yang khas untuk kami para Salesian, namanya asistensi. Dan asistensi itu ya diwujudkan dengan kehadiran yang aktif di tengah orang-orang muda supaya bisa menolong mereka. Kami para Salesian memang punya banyak, di mana-mana ada asrama, dan kami itu punya satu ketentuan dalam biara, kami tidak tidur siang. Kalau cari para Salesian, itu pasti ketemu karena apa? Kami tidak akan tidur siang. Dan itu dari masuk seminari, itu sudah dibentuk sedemikian rupa. Jadi kami siang hari ya, harus sama-sama, misalnya saya di sini dengan para frater, ya tidak bisa tidur. Kenapa? Karena kami punya asrama. Kalau kami tidur, anak-anak muda tidak diperhatikan, mereka bisa berbuat dosa. Dan itu yang pikiran dari Don Bosco. Don Bosco berpikir, ini anak-anak muda dari kampung, dari rumah mereka mungkin sudah punya pengalaman tentang dosa. Ketika mereka di sini, mereka harus diubah menjadi lebih baik. Maka para Salesian adalah asisten, ya, asistensi. Jadi harus asisten yang melakukan asistensi, menunjukkan tanggung jawab dengan kehadiran yang tetap, kehadiran yang nyata di tengah orang-orang muda, ya, bermain dengan mereka, ya. Saya masih ingat ketika tahun 2002
saya memulai kehadiran Salesian di Sumba. Saya waktu itu masih imam muda, dan saya bisa masuk ke lapangan, bermain dengan anak-anak, dan orang-orang merasa, loh, pastor kok main sama anak-anak? Ya. Tapi bagi saya sebagai Salesian, itu hal yang biasa aja. Karena memang selama bertahun-tahun dibentuk, kita itu bersatu dengan orang-orang muda. Ketika saya masih studi di luar, itu di oratori pasti ketemu orang muda. Dan kalau Salesian tanpa orang-orang muda, itu tidak ada panggilan Salesian. Itu prinsip yang kami miliki. Jadi seorang Salesian ya itu sebagai pendidik dan punya tanggung jawab. Spiritualitas kami mengajarkan asistensi, kehadiran yang aktif di tengah orang muda untuk menolong supaya 3 pilar yang tadi, pilar pendidikan dalam sistem pendidikan Don Bosco itu bisa berjalan. Nah, Don Bosco sendiri ketika ditanya, apa sih untungnya Anda menerapkan sistem pendidikanmu untuk anak-anak muda yang miskin? Dan dia mengatakan begini, kalau sistem represif itu kasih peraturan, observasi, kalau dia salah, kasih hukuman, pukul. Itu perkaranya selesai. Don Bosco mengatakan tidak. Ketika kita mendidik orang-orang muda, tidak bisa menggunakan sistem represif. Karena itu kita tidak memanusiakan manusia muda itu. Maka yang harus kita perhatikan adalah sistem preventif. Kehadiran yang nyata, dan kita menjadi sahabat dengan mereka. Dan membantu mereka untuk tetap hidup dalam rahmat Tuhan. Dan dengan cara itu, ya, keuntungan dari sistem preventif adalah, pertama, ada rasa hormat dari para murid. Ya, rasa hormat dari para murid itu tinggi. Juga mengatakan ada transformasi karakter anak-anak. Anak-anak dari kampung mereka ketika sampai di Turin itu galak-galak semua. Tapi ternyata kehadiran yang aktif, berbicara dengan mereka dari hati ke hati, bisa mengubah karakter mereka. Jadi transformasi karakter dalam diri anak-anak. Yang ketiga adalah situasi oratori. Itu bisa mengubah kebiasaan anak-anak dari rumah yang kebiasaan yang jelek, ternyata ketika di oratorium mereka dibantu. Jadi modelingnya ada. Anak-anak itu karena situasi membuat mereka berubah 100% menjadi lebih baik. Nah, kenapa? Karena itu sistem preventif ini, ya, sistem pencegahan, ya, setiap Salesian atau asisten-asisten hadir untuk mencegah anak-anak muda itu jatuh ke dalam dosa atau jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang jahat. Lalu dalam sistem pendidikan seperti ini, apakah ada hukuman bagi mereka? Jawabannya singkat, tidak ada hukuman. Yang namanya kekerasan fisik atau kekerasan verbal itu bagi Don Bosco tidak bisa diperkenankan. Kenapa? Karena kita sedang membuat manusia menjadi manusia. Kita tidak menjadikan manusia menjadi hewan, tapi menjadikan manusia sebagai manusia. Karena itu, Don Bosco mengajarkan kepada kami, tidak ada yang namanya kekerasan fisik dengan tongkat, dengan menyuruh berlutut, atau dengan hukuman fisik apapun yang bisa membuat anak itu menjadi sakit hati dan menjadi benci dengan kita sebagai pembina atau sebagai edukator. Dia mengatakan, anak-anak ketika dikasih kekerasan, ya, mungkin mereka akan kelihatan baik di depan kita, tapi belum tentu itu baik selama-lamanya. Ya, belum tentu baik selama-lamanya. Dan itu yang menjadi pertanyaan yang besar. Ya, dalam situasi kita seperti ini, wah, gimana ya? Ya, kalau mereka nakal begitu, masa dibiarkan saja? 3 pilar yang tadi itu akan mengubah mereka. Ada akal budi, ada iman, dan ada kebaikan penuh kasih itu yang akan mengubah mereka. Itu menurut Don Bosco. Ya. Kekerasan verbal, waduh, kita ini kalau yang namanya sekolah-sekolah kita, kalau yang punya pengalaman mengajar di sekolah, tidak mengeluarkan kata-kata kasar, itu
itu belum puas itu, ya. Harus ada kata-kata yang kasar baru puas. Ternyata Don Bosco bilang, enggak, kita tidak akan memenangkan jiwa seorang muda pun ketika kita berlaku kasar dalam kekerasan fisik maupun dalam kekerasan verbal. Don Bosco juga menekankan, kalau mau memenangkan jiwa anak, dia punya kesalahan, bagaimana Anda belajar untuk memberikan koreksi kepadanya. Setiap anak murid itu punya cara-cara yang berbeda untuk diberikan koreksi. Tidak semuanya sama. Tidak semua kita langsung siram satu kali, blok, semuanya basah. Tidak. Makanya pendidik harus kenal dia punya murid. Kenal baik-baik, tahu mau-maunya seperti apa. Jadi ketika dia ada kesalahan apapun, si pembina atau si edukator itu bisa langsung pegang dan memberikan koreksi. Dan ini butuh waktu yang banyak supaya si guru atau si pendidik itu ada di tengah-tengah melakukan asistensi di tengah-tengah anak-anak muda. Jadi cara memberi koreksi kepada anak-anak juga berbeda satu sama lain. Bisa dibayangkan satu kelas anak 40 anak. Beda cara kita memberi koreksi. Dan itu tidak gampang. Inilah sistem preventif. Satu lagi adalah peraturan itu dari awal dikasih jelas. Ini loh peraturannya. Ya. Maka dalam masa orientasi di sekolah misalnya, dalam masa orientasi sudah diperkenalkan. Ini aturannya, you kalau masuk di sini, aturannya seperti ini. Mari kita sama-sama melakukan aturan itu. Jadi dari awal sangat jelas. Ya. Pendidik harus memenangkan cinta kasih murid-muridnya bila dia ingin mengilhamkan rasa takut dalam diri mereka. Ya. Jadi, jawaban singkat, apakah ada hukuman? Tidak ada hukuman. Tapi Romo, kalau mereka nakal sekali, mereka sampai pukul guru, masa kita biarkan saja? Satu pilar tadi adalah kebaikan penuh kasih. Kalau seandainya kebaikan penuh kasih diterapkan, kita bisa menangkan jiwa orang muda itu. Saya punya pengalaman ketika di Sumba, mulai dengan 4 anak dari kampung yang lihat muka mereka serem. Ya. Kenapa? Karena mereka itu paling nakal di kampungnya, saling pukul, lempar, dan bahkan mungkin pernah membunuh orang juga. Ketika tiba di situ, wah, lihat juga, awal-awal juga merasa canggung ya, ini bisa nggak ya dengan anak-anak seperti ini? Tapi akhirnya bisa. Ya. Prinsip dalam pendidikan Don Bosco ada satu yang sangat terkenal. Run, jump, shout, but do not sin. Anda boleh berlari, Anda boleh melompat, Anda boleh berteriak, asalkan jangan jatuh ke dalam dosa. Ini satu filosofi yang ada di oratorium. Anak-anak muda dikasih kebebasan. Kenapa? Karena preventif tadi. Ya. Karena preventif tadi, ada asistennya, semua guru adalah asisten. Semua pastor, frater, bruder adalah asisten di sana. Ada suster di sekolah suster dan salesian, suster-suster juga di sana. Jadi ketika semuanya hadir sebagai satu teamwork, lalu anak-anak itu akan merasa sangat bebas, sangat diperhatikan, karena mereka dikenal, sangat dekat. Jadi mereka boleh berlari, boleh melompat, boleh berteriak, tapi satu hal, jangan pernah jatuh dalam dosa. Santo Yohanes Paulus II, pada tanggal 31 Januari tahun 1988, itu kami memperingati 100 tahun Don Bosco meninggal. Dan pada saat itu, dia menulis sebuah surat kepada kami semua, namanya Juvenum Patris. Dan dalam suratnya itu, dia menambah satu lagi gelar dari Don Bosco. Kalau tadi itu Don Bosco dikenal sebagai bapak bagi orang muda, guru bagi orang muda. Tapi Yohanes Paulus II menambah satu lagi, sahabat untuk orang-orang muda. Ya. Dan dua orang ini, saya ketika membaca tulisan Yohanes Paulus II tentang Don Bosco, saya itu kagum sekali. Kenapa? Karena Yohanes Paulus II ketika dalam pembinaannya di seminari, masih di Polandia, dia juga bertemu dengan para Salesian. Maka ada sedikit pengaruh oratori dalam pengalaman rohani dari
Santo Yohanes Paulus II. Demikian juga yang terjadi dengan Paus Fransiskus saat ini. Juga adalah mantan anak oratori juga di Argentina. Saya menutup renungan ini dengan mengutip beberapa perkataan dari Don Bosco tentang sistem pendidikan bagi orang-orang muda. Untuk para guru, berikanlah perhatian khusus pada murid-murid yang terbelakang, yang tidak diperhatikan oleh orang-orang. Itulah yang harus menjadi opsi fundamental dari seorang pendidik. Kadang-kadang guru-guru itu ya lebih cenderung untuk memilih yang baik, yang pintar, yang nakal-nakal tidak diperhatikan. Don Bosco bilang, bukan begitu. Yang terbelakang ini, bukan yang terbelakang maksudnya yang tidak mampu secara intelektual, yang nakal sekali. Nah, mereka inilah yang menjadi opsi fundamental. Perhatian khusus itu diberikan kepada mereka. Kalau mereka itu sudah pintar-pintar, ya, mereka mungkin tidak akan butuhkan sekolah kita. Tapi karena mereka ini sama-sama membutuhkan, kita harus memperhatikan mereka. Jadi pilihlah yang paling sulit, ya, yang paling sulit, yang paling terbelakang itu yang harus kita layani. Kalau jalan pintasnya sih pilih yang pintar-pintar, yang baik-baik, habis perkara. Masalahnya adalah lalu yang tidak pintar bagaimana? Masa dibiarkan? Justru mereka itulah yang harus diperhatikan. Yang kedua, guru yang hanya terlihat di dalam kelas dan tidak terlihat di lapangan bermain, playground, adalah hanya seorang guru saja dan tidak lebih dari itu. Tetapi dia dapat menjadi seorang saudara ketika ia dapat tinggal bersama orang-orang muda dan berekreasi bersama mereka. Ini filosofinya dari sistem pendidikan Don Bosco tadi. Ya, playground, ya, oratori itu menjadi rumah, menjadi sekolah, menjadi gereja, menjadi lapangan bermain. Dan ini mengatakan kalau guru itu hanya di kelas dan tidak pernah bersama-sama dengan murid dalam asistensi, dia ya mungkin hebat sebagai guru, tapi dia tidak bisa menjadi saudara bagi anak-anak muda. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memenangkan jiwa anak muda itu. Caranya bagaimana? Hadirlah di tengah-tengah mereka. Kenallah mereka dan menangkan jiwa mereka. Kemudian, karena konteks Don Bosco, apalagi dia seorang imam, dan oratori juga adalah konsep pendidikan berbasis asrama dalam pikiran Don Bosco itu, maka yang namanya nilai Kristiani juga ditanam. Tadi satu prinsip dalam sekolah sebagai sebuah oratori adalah mendidik orang muda untuk menjadi orang Kristiani yang baik dan warga negara yang jujur. Ya, maka ini seorang bisa menerima komuni kudus dan aktif dalam misa harian adalah dua pilar pendidikan Katolik. Ini memang sekali lagi tentu saja sulit untuk kita terapkan dalam konteks kita. Don Bosco memang menerapkan karena di tempat di mana dia ada adalah sebuah oratorium yang multifungsi, semua di dalam. Jadi semua yang tinggal di asrama tiap hari misa bersama, semuanya dilakukan bersama-sama. Dan bagi dia ini adalah dua pilar yang penting dalam pendidikan Katolik. Kemudian kata yang lain, jika kaum muda dididik dengan baik, kita memiliki tatanan moral. Jika tidak, keburukan dan kekacauan akan terjadi. Hanya agama, maksudnya iman Kristiani, yang dapat memulai dan mencapai pendidikan yang benar. Yang bicara ini seorang pastor, ya, dalam lingkungan Katolik, maka sangat mudah diterapkan. Ini akan berbeda dengan saya di sini. Di Tiga Raksa, kami punya balai latihan kerja. Dan balai latihan kerja Don Bosco di Tiga Raksa ini muridnya kadang-kadang bisa mencapai 600-an. Ya. 97% adalah anak-anak Muslim. Yang datang itu yang berjilbab. Yang Kristen, yang agama-agama lain, itu sangat sedikit. Guru-guru yang Katolik mungkin hanya 3 orang. Yang lain semua orang Muslim. Kami juga menyiapkan fasilitas, ada ruangan di mana teman-teman anak-anak Muslim itu bisa berdoa, dan lain sebagainya. Maka
kami tidak bisa mengatakan agama, ya, hanya agama yang dapat itu. Tapi di lembaga kami ini, kami tulis iman dan ketakwaan. Jadi itu bahasa yang sangat umum, di mana kami mengertinya dalam hal agama sebagai satu pilar dari sistem preventif, sedangkan kalau mereka dibantu untuk mengerti ini adalah iman dan ketakwaan. Apakah Anda ingin melakukan perbuatan yang baik? Ajarlah orang muda. Apakah Anda ingin melakukan perbuatan yang kudus? Ajarlah anak muda. Apakah Anda ingin melakukan hal yang suci? Ajarlah anak muda. Sungguh, sekarang dan di masa depan, di antara hal-hal yang kudus, inilah yang paling kudus, yakni anak-anak muda. Jadi, Don Bosco punya opsi fundamental, pilihan mendasar selalu orang-orang muda, itu harus menangkan jiwanya, dan mereka bisa menjadi kudus. Dan memang terbukti, Don Bosco punya murid pertama yang menjadi orang kudus adalah Santo Dominikus Savio. Dominikus Savio itu menjadi orang kudus, usianya hanya 14 tahun. Maka dalam jalan sejarah kongregasi kami, tadinya itu Don Bosco selalu menggunakan Santo Aloysius Gonzaga, seorang frater Yesuit, untuk menjadikannya model untuk anak-anak muda di oratorium. Tapi ketika dia juga punya Dominikus Savio, lalu mulai Luis Gonzaga ditinggalkan, dan Dominikus Savio itu yang menjadi model kekudusan untuk orang-orang muda di dalam oratorium. Sampai sekarang kita kenal ada yang laki-laki, itu Santo Dominikus Savio, ada anak perempuan yang jauh lebih muda lagi, namanya Beata Laura Vicuña. Ini juga dari sekolah Salesian, para suster Salesian. Mari kita melihat, ini adalah gambar Don Bosco, dan begitu banyak orang muda dari berbagai macam rupa, dan Don Bosco memang hebat karena apa? Dia mendidik dengan hati. Dan memang dia adalah bapak, guru, dan sahabat untuk orang-orang muda. Saja, dan terima kasih.